Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan sebuah pelajaran yang menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai kitab Bilangan yang merupakan kitab keempat dalam Perjanjian Lama. Kita telah mencapai pasal 31 dan 32. Dalam episode ini kita akan melihat pembalasan terhadap orang Midian dan pembagian jarahan. Kemudian 2,5 suku akan memilih bagian mereka di sebelah timur sungai Yordan, yaitu berada di tempat di mana mereka tidak menyeberangi sungai Yordan dengan umat Allah lainnya ke bagian mereka di Tanah Baru. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Terima kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat dalam pasal 31, kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zuhur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk bersiap berperang dan melakukan pembalasan terhadap orang Midian? Ada ungkapan di sini yang menunjukkan pada kita bahwa masalahnya yaitu pembalasan bagi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan balas dendam? Ini berarti bahwa orang-orang itu dalam kejahatan mereka telah Mereka menentang jahat. Tuhan. Jahat, dan karena kejahatan mereka, mereka menghina umat Allah. Jadi ungkapan pertama dalam ayat 3, untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Jadi pembalasan di sini adalah untuk Tuhan. Ungkapan lain datang sebelumnya dalam ayat 2, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Dan ini adalah sesuatu yang baik bahwa Tuhan telah mempersatukan dirinya dengan umatnya. Jadi siapa yang menghina umat Tuhan, menghina Tuhan. Maka pembalasan itu untuk Tuhan dan pembalasan untuk umat Tuhan. Dan kita tahu, apa yang telah mereka lakukan kepada umat Tuhan? Ketika mereka ingin menyakiti mereka dengan cara apapun, jadi mereka mempekerjakan iblis. Bileam bin Beor untuk menyakiti mereka, tapi mereka tidak mampu dan mereka tidak berhenti. Mereka membuat kisah Baal Peor yang kami ceritakan sebelumnya, dan mereka memikat umat Allah ke dalam penyembahan berhala dan perjinahan dengan wanita-wanita Moab. Saya percaya bahwa ketika seseorang berjalan di jalan kejahatan menentang Tuhan dengan cara ini untuk menyakiti umat Tuhan, maka ini membutuhkan pembalasan dan bukan perang biasa.
Baik, jadi dalam tanda kurung Dr. Esam, karena topik ini adalah berada di bawah serangan oleh orang-orang tidak percaya yang mengkritik Tuhan dalam Alkitab dan Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, dan perintah penghancuran atau pemusnahan orang lain. Kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Benar. Dan berkali-kali dia akan membalaskan dendam untuk dirinya sendiri melalui banjir atau melalui api Sodom dan Gomora. Tetapi dengan permulaan bangsa, dia memerintahkan umatnya agar mereka menjadi alat untuk melakukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang memiliki ukuran kejahatan. Apakah dia ingin mengajarkan sesuatu kepada orang-orang sementara mereka menerapkan penghakiman Tuhan atas orang-orang yang berdosa? Tentu. Mohon jelaskan. Tuhan membenci kejahatan. Jika ini terjadi pada mereka, maka berhati-hatilah hal itu terjadi pada mereka karena kejahatan. Jadi jika Anda hidup menurut perbuatan jahat, gemetarlah. Oke. Bukan hanya berperang untuk balas dendam, Anda menemukan pembalasan kejahatan. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kejahatan ada di balik kebencian terhadap saudara dan orang asing. Gemetarlah pada kejahatan. Ini adalah akibat dari kejahatan. Apa yang akan Anda lakukan dengan tangan Anda sendiri, berhati-hatilah agar tidak terjadi kepada Baik. Anda. Jadi umat Tuhan itu seperti polisi atau tentara yang bertanggung jawab melaksanakan penghakiman atas orang-orang yang telah diperingatkan Tuhan berulang kali dan ukuran kejahatan mereka penuh sehingga mereka belajar kekudusan Allah. Saya mengharapkan Musa akan menyambut mereka ketika mereka kembali dan membuat perayaan untuk mereka. Mereka pergi dan menemukan kemenangan atas Midian dan kembali dengan jarahan. Ya. Tapi dalam ayat 13, lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, pada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan?" Mengapa Musa marah? Perang itu sendiri agak aneh. Perang adalah balas dendam bagi Tuhan dan bagi orang-orang. Siapakah yang berperang di zaman Musa di muka bumi? Yosua, benar? Dia mengatakan kepadanya sejak lama dalam Keluaran 17, "Pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek." Siapa pemimpin perang di sini? Dia adalah Pinehas putra Eleazar. Dan dia mengambil perkakas tempat kudus dan nafiri pemberi tanda semboyan karena perang adalah Ini adalah untuk tindakan Tuhan. imam. Agar nafiri digunakan dalam perang supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Ini adalah tindakan imam. Ini adalah tindakan imam. Jadi tindakan imam sangat penting dalam perang ini. Itu bukan hanya tindakan imam, tapi orang yang melakukan ini adalah orang yang menghancurkan kejahatan. Jadi semua simbol yang ada di Ya. sini adalah simbol kebencian Tuhan terhadap kejahatan. Jadi itu adalah tindakan imam. Oke. Kejahatan tidak dapat terima. Dan orang yang melakukannya, pemimpin peperangan ini bukanlah Yosua, pejuang, tapi Pinehas, orang yang menghancurkan kejahatan di kemah suci dalam kitab Ulangan pasal 25. Ini seharusnya sudah dipahami. Anda tidak hanya akan menghancurkan kejahatan, Anda akan menghancurkan akar kejahatan. Akar kejahatan adalah apa yang telah mengikat Anda ke penyembahan berhala. Apakah Wanita. itu? Wanita Moab. Jadi bayangkan, Anda lihat manusia tetaplah manusia. Terlepas dari semua peringatan ini, mereka akan membebaskan wanita-wanita itu seolah penyebabnya masih dengan metode yang sama. Dan karena Musa tahu, dia memberitahu mereka bahwa inilah penyebab semua masalah yang Anda alami. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi Musa marah karena ini bahwa misi yang harus mereka lakukan yaitu menghancurkan sumber kejahatan tidak berhasil cukup baik karena mereka menjaga para wanita dengan tatapan yang sama di mata mereka. Itu sebabnya ada penghakiman. Kita membaca, "Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu." Jadi, di sini penghakiman adalah pengasingan. Ia melihat siapa yang terlibat dalam dosa ini dan mereka membunuhnya. Namun hal itu tidak umum karena juga tuduhan terhadap Alkitab adalah bahwa ada penumpasan dan penghancuran secara kolektif. Mengenai orang-orang ini bukan penumpasan. Kita telah lihat sebelumnya dalam kitab Bilangan yang sama. Bahwa dia menyuruhnya menunggu Esau sekarang. Tunggulah Edom dan jangan melawan mereka. Ya. Dia bukan urusanmu. Tapi waktu penghakiman mereka akan datang karena ukuran kejahatan mereka Ya. tidak penuh. Maka Allah sabar dan sabar sampai takaran kejahatannya penuh. Yang kedua bukan hanya apa yang orang lakukan. Namun saya tahu apa yang akan mereka lakukan besok dan karena belas kasihan terhadap orang-orang. Maksudku jika anak ini menjadi seperti ayahnya besok, akan lebih baik baginya mati agar dia tidak menjadi seperti ayahnya. Bayangkan, ini adalah pemikiran ilahi dalam perang di sini. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Bileam yang mengucapkan berkat atas umat Tuhan, bagaimana nasibnya? Silakan. Jika bejana buruk yang berurusan dengan iblis digunakan oleh Tuhan, terlepas dari kehendaknya dia memaksanya untuk mengucapkan berkat. Tidak berarti bahwa dia berubah. Banyak orang beritakan firman Tuhan dan Tuhan memaksa mereka untuk melakukannya. Ini tidak berarti bahwa mereka berubah. Karena bahkan saat dia mengucapkan berkat, dia berkata, biarkan aku mati. Dia berharap dari Tuhan. Mengapa kamu tidak hidup? Tidak, dia tidak ingin hidup. Setelah itu, setelah dia berbicara, dialah yang membuat mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dia adalah orang yang memberi pemimpin umat seperti yang kita baca di sini. Dan kejahatan itu mengakar dalam dirinya dan dia tidak mau bertobat. Tidak ada pertobatan. Hal kedua adalah dia menghubungkan dirinya dengan setiap pria terkemuka. Dia bersama raja-raja yang membutuhkannya. Kita membaca di dalam Alkitab di sini bahwa dia bersama raja-raja. Mereka membunuh raja-raja Midian dan Bileam. Jadi dia tinggal bersama raja-raja. Raja-raja membutuhkan dia dan dia mati bersama raja-raja yang tinggal bersamanya. Setelah mereka membunuh raja-raja, Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Benar. Lalu terjadi semacam pengudusan atas apa yang diambil dari perang dalam ayat 21. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ke-7 supaya kamu tahir dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Setelah kembali dari perang, ada yang masuk ke perkemahan, tetapi ada penyucian, pembersihan, dan pemurnian. Apakah itu memberitahu kita tentang sesuatu? Ya, faktanya ini adalah pertanyaan yang sangat penting karena dalam perang manusia selalu rentan. Dan inilah yang terjadi pada mereka. Di sini dari hal-hal yang mereka lakukan adalah bahwa mereka melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan perampasan, jadi masalah di sini adalah masalah kekudusan dari segala hal. Bahkan jarahan yang mereka ambil, mereka harus menyucikannya. Seolah Tuhan memberitahu mereka karena ini dalam masalah kekudusan dan apa yang membawa kamu semua dalam kesulitan. Maksud saya apa yang membuat mereka berperang. Itu adalah kurangnya kekudusan. Jadi jagalah kekudusan dalam segala hal, hargai kekudusan dalam penjarahan. Saat Anda kembali dari perang, Anda rentan terhadap banyak hal, jadi Anda juga harus tidak memasuki perkemahan sampai Anda bertobat dari hal-hal yang mungkin telah Anda lakukan, sadar ataupun tidak sadar. Mohon jelaskan pada kami tentang perang rohani. Dan perlunya berada dalam keadaan yang kudus setelah setiap peperangan rohani. Atau ketika saya pergi pelayanan dan menemukan kemenangan. Saya kembali, kemana saya harus kembali? Tuhan menggunakan saya di tempat tertentu. Dalam pekerjaan, saya memenangkan banyak jiwa, saya membangun orang-orang percaya. Dan saya kembali sebagai pemenang dari peperangan rohani. Apa langkah saya selanjutnya? Kemenangan dalam peperangan rohani adalah salah satu resiko terbesar bagi orang percaya. Bayangkan, Bagaimana? seorang percaya sebelum dia menang lebih rentan terhadap bahaya daripada sesudah dia menang. Kebanggaan, dirinya dan sombong dan juga menundukkan ikat pinggang. Aku telah menyelesaikan perang, jadi dia duduk diam. Biarkan aku menghela nafas lega. Ini adalah kesempatan bagi musuh untuk masuk. Alkitab mengajarkan kita, bahkan dalam sejarah orang-orang kuno, bahwa tempat mereka mulai berperang adalah Gilgal. Penghapusan dan penghancuran semua keinginan tubuh. Tapi setelah Anda berperang, kemana Anda harus kembali? Anda kembali ke Gilgal. Gilgal adalah tempat memulai dan tempat kembali setelah perang. Mengapa? Untuk menghancurkan semua keinginan, kecenderungan, dan relaksasi, serta hal-hal yang dapat bergejolak dalam diri kita, disadari atau tidak. Ini adalah kebutuhan khusus orang percaya. Faktanya hadirat Tuhan harus menjadi tempat kita. Hadirat Tuhan adalah tempat kita memulai segala sesuatu yang rohani. Dan dari mana kita menjalani hidup kita, dan itu adalah tempat dari mana kita memenuhi pelayanan kita dan kita hidup dengannya, dan pada saat yang sama, kita kembali pada Tuhan karena ada sesuatu yang disebut pembasuhan kaki. Setelah berjalan di dunia, kita membutuhkan hal itu karena ada banyak debu yang menumpuk pada kita. Kita bahkan lebih membutuhkannya ketika kemenangan rohani tercapai. Baik. Ayat-ayat dari 25 sampai akhir pasal 31 berbicara tentang pembagian jarahan. Dan jelas bahwa setiap orang akan mendapat bagian dalam jarahan, tetapi dia juga perlu memberikan bagiannya kepada Tuhan. Izinkan saya mengacungkan secara rohani, dalam keuntungan rohani, dalam perang rohani, dalam pelayanan. Pengembalian adalah untuk hamba. Banyak kali, Tuhan menghormati hamba dan mendorongnya. Ini juga penjarahan rohani, dan dia memenangkan jiwa, ini juga penjarahan rohani. Dan dia memenangkan jiwa, ini juga penjarahan rohani. Tetapi juga Tuhan harus memiliki bagian. Benar. Mohon jelaskan bagian Tuhan dalam penjarahan rohani. Penjarahan di sini setelah kemenangan berasal dari ketaatan dan hal ini sangat penting. Jadi tidak setiap pelayanan dapat dimenangkan dan tidak setiap pelayan mendapatkan penjarahan setelah itu.
Tapi pelayanan yang merupakan hasil dari ketaatan dalam posisi yang benar harus dimenangkan dan harus ada penjarahan setelahnya. Kita membaca di sini bahwa semua orang menerima jarahan, jadi orang-orang diuntungkan. Mereka yang pergi berperang diuntungkan dan ada yang tidak. Para pendeta mendapat keuntungan darinya, dan orang Lewi mendapat keuntungan darinya. Pada saat yang sama, Tuhan mengambil bagiannya. Pertanyaan saya, mengapa saya berperang? Untuk siapa saya berperang? Yang saya peroleh adalah untuk siapa? Pada akhirnya, apa gunanya? Jadi jika kemuliaan tidak kembali pada Tuhan setelah siap peperangan rohani dan jika tujuan sebelum dia pergi bukan untuk Tuhan dan semua yang dapat saya lakukan dalam hal rohani adalah bahwa saya mengambil orang-orang berdosa atau orang-orang percaya yang menderita atau tidak sehingga saya akan menyerahkan mereka kepada Tuhan, maka semua yang saya lakukan tidak berguna. Kemudian saya telah mencari keuntungan saya sendiri, saya menemukan sukacita dalam apa yang saya lakukan. Orang-orang menemukan sukacita, saya tidak tahu, saudara dan orang-orang bahagia, gereja menjadi penuh, semua ini tidak ada gunanya kecuali bagian Tuhan adalah bahwa orang-orang itu lebih dekat dengan Tuhan dan bahwa Tuhan hadir di hadapan mereka dengan cara yang benar. Baik, terima kasih. Dr. Esam, izinkan saya untuk berpindah ke pasal 32. Dan izinkan saya untuk membaca 5 ayat pertama dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Heshibon, Eleale, Seba, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini. Memang ada ternaknya, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jelas bahwa orang-orang telah mencapai perbatasan negeri. Dan seharusnya mereka menyeberangi negeri untuk menyeberangi sungai Yordan dan memiliki negeri di sisi barat Yordan. Tapi ada tawar-menawar di sini. Tawaran itu dari suku Gad dan suku Ruben. Mereka menginginkan negeri yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Mereka tidak ingin menyeberangi sungai Yordan. Kita akan lihat peta dan mohon beritahu kami bagaimana bentuk negerinya. Dan kisah tentang keberadaan sisi timur Yordan. Apa yang diceritakannya kepada kita tentang sisi timur Yordan dan barat secara rohani dan geografis. Silakan. Baik, seperti yang kita lihat inilah sungai Yordan di tepi Laut Mati. Di sebelah timur sungai Yordan ada negeri-negeri yang dianggap milik Moab dan Amon dan Aram di Edom Selatan. Negeri yang seharusnya mereka ambil adalah milik raja-raja orang Amori, Hesbon, dan Og, raja-raja orang Amori. Biasanya hal yang Tuhan telah janjikan adalah bahwa mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka menyeberang sungai Yordan, mereka akan mengambil sisi timur, sungai Yordan dengan saudara mereka. Baik. Faktanya ini situasi Mereka akan normal. mengambil sisi barat, sungai Yordan. Mereka akan mengambil sisi barat sungai Yordan bersama suku-suku lainnya. Baik. Padahal ini sangat penting karena menyeberangi sungai Yordan memiliki indikasi yang bagus dalam kehidupan rohani sampai kebangkitan dan kematian. Sungai Yordan dianggap sebagai batas aman bagi semua orang percaya. Dia yang tidak mengetahui bahwa dia mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Bagaimana dia akan menjalani kehidupan rohani yang benar? Jadi Anda Di sini ingin, mereka tidak aman sama sekali. katakanlah bahwa ada 2 penghalang laut di jalur mereka. Laut Merah yang mereka lewati, Benar. tetapi mereka harus menyeberangi Padang sungai gurun. Yordan. Ya, Laut Merah simbol dari apa? ini menyiratkan kematian Kristus yang mulia. Kematian Kristus bagi kita Kematian adalah sungai Kristus yang Yordan. mulia. Sungai Yordan bicara pada kita tentang kematian dan kebangkitan kita bersama Kristus. Itu sebabnya ada batu yang diletakkan dan diambil untuk makna simbolis. Mengapa kita tidak bicara secara geografis? Kita berbicara tentang makna rohani di balik pembagian rohani geografis. yang selaras dengan pembagian geografis yang kita lihat di sini. Baik. Jadi mereka seharusnya menyeberang ke sisi barat sungai Yordan dan aman. Jauh dari Amon dan Moab dan Edom dan Aram dan daerah-daerah ini dan jauh dari semua orang yang dapat menyerang mereka dari timur. Inilah yang seharusnya dilakukan agar mereka aman. Benar. Dan perbatasan sungai Yordan adalah tempat yang paling aman. Orang percaya yang tidak mengetahui bahwa ia telah mati dan bangkit bersama Kristus tidak akan belajar kemenangan dan tidak akan hidup dalam damai. Mengapa mereka mengatakan, kami tidak ingin menyeberangi sungai Yordan? Pertama-tama tempat ini cukup bagus, jadi jauh lebih mudah. Kedua, mengapa kami harus berjalan lebih jauh? Mari berjalan lebih dekat. Ketiga, ini adalah tempat untuk ternak. Baik. Dan karena ini adalah tempat untuk ternak dan kami memiliki ternak karena penjarahan memberi mereka banyak ternak ketika kita baca tentang Kebaikan penjarahan. Tuhan itu luas. Kebaikan Tuhan itu luas, Ya. jadi kami memiliki ternak. Dan kami peduli dengan ternak kami. Bahkan Musa berpikir bahwa mereka menjatuhkan orang-orang karena mereka takut masukin negeri atau informasi yang mereka terima bahwa orang-orang negeri itu raksasa dan perang itu sulit.
Jadi mari kita tetap di sini lebih Oke. aman. Jauh dari daerah peperangan besar. Jadi kedua suku ini memilih untuk berada di sebelah timur sungai Yordan, yaitu Ruben dan Gad, dan kemudian setengah dari suku Manasye ditambahkan ke mereka, Tepat. dan sisa dari suku-suku akan berada di sebelah barat sungai Yordan. Dan Benar. kita tahu bahwa penyeberangan sungai Yordan secara rohani memberitahu kita tentang kematian bersama Kristus, dan bahwa saya harus menyeberang penyeberangan ini untuk mengalami kemenangan, memiliki kehidupan baru atau negeri baru. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 16, tetapi berkatalah mereka, kami hendak mendirikan kandang untuk ternak kami dan kota untuk anak-anak. Apakah ada yang salah dengan mereka meminta memastikan masa depan anak-anak mereka? Permintaan Silakan. mereka untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Benar Dan ternak atau mereka. salah? Mari Mereka akan kita menerima lihat ternak mereka. urutannya. Sebelum mereka mengatakan untuk membangun kota untuk anak-anak kami, mereka mengatakan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami. Jadi jelas bahwa ambisi duniawi mereka ini prioritaskan. Tentu Oke. saja kami tidak membawa anak kami sama sekali. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kota untuk anak-anak, dan faktanya adalah mereka yang memelihara ternak merugikan anak-anak mereka. Mereka memelihara ternak demi anak-anak. Tentu saja kita tidak berbicara secara harafiah. Maksudnya Mereka yang disibukkan mengurus dengan, hal duniawi. dengan urusan duniawi. Mereka memiliki prioritas. Di sini kita melihat bahwa negeri ini cukup baik untuk ternak dan kami memiliki ternak, sehingga masalah perdagangan dan ternak adalah prioritas dalam hidup kami. Kami juga akan membangun kota untuk anak-anak kami, dan faktanya, apakah anak-anak mereka diuntungkan atau dirugikan? Mereka kehilangan banyak karena para ayah telah pergi dan mereka meninggalkan anak-anak. Ya, Mereka berperang setelah bertahun-tahun dan mereka telah meninggalkan anak-anak. Bayangkan ini, dan kemudian beberapa ayah mati dalam perang dan mereka tidak Ya. melihat anak-anak mereka. Kemudian anak-anak tidak ikut perang dan anak-anak tidak masuk ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan berada jauh dari kota-kota ini. Jadi apa yang mereka pikir adalah berkat bagi anak-anak mereka, sayangnya itu sama sekali bukan alasan untuk berkat. Justru adalah penyebab luka bagi mereka. Anda membuka pintu untuk berbicara tentang masalah yang kita derita sampai sekarang. Dan ada baiknya kita mengakhiri episode ini dalam aspek ini, yaitu sibuk dengan hal duniawi menggunakan argumen bahwa saya menjamin masa depan anak-anak saya. Jadi dia bawa anak-anaknya menjauh dan bermigrasi dengan mereka dan pergi ke tempat-tempat di mana tidak ada ibadah sama sekali atau mengingatkan nama Tuhan. Dan dia bilang, saya melakukan ini karena saya menjamin masa depan anak-anak saya. Kemudian dia tidak dapat menemukan kenyamanan dan juga kenyamanan untuk anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian anak-anaknya meninggalkannya dan anak-anaknya terhilang. Saya akan mengatakan kepada orang yang meninggalkan rumahnya dan pergi bekerja di mana saja dan Benar. berkata, saya pergi jauh, menyiapkan uang untuk anak-anak saya, kemudian mereka rusak. Mohon beritahu kami tentang bahaya jauh dari anak-anak, atau menjauhkan anak-anak dari lingkup berkat, jauh dari pergi ke gereja dan jauh dari pengetahuan Tuhan. Bahaya yang dihadapi keluarga. Mohon beritahu tentang ini. Faktanya ini adalah sesuatu yang tersebar luas. Maksud saya kita tidak berbicara tentang pengecualian. Sayangnya ini menjadi aturan dominan sekarang. Apakah saya tinggal di sini dan ingin memastikan masa depan mereka dengan uang? Jika ini tidak berhasil, maka saya berpergian ke luar negeri untuk bekerja dan mengirimi mereka uang. Jika ini tidak berhasil, maka saya bisa membawanya bersama saya demi uang. Dan saya punya pertanyaan untuk orang tua. Apa jaminan Anda cari untuk memastikan anak-anak Anda? Tanggung jawab ini diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi apa yang dilakukan dengan mereka? Saya ingin mengatakan bahwa adalah tanggung jawab kita untuk membesarkan anak kita untuk kekekalan. Sebelum membesarkan mereka untuk duniawi, kita bertanggung jawab untuk membesarkan anak kita untuk Iya. kekekalan. Hal kedua, bahwa ada lingkungan tempat anak dibesarkan. Anak dibesarkan dalam lingkungan membutuhkan ayah dan ibu yang tersedia, yang membutuhkan sebagian waktu mereka untuk memantau dan mengamati anak-anak. Dia membutuhkan ayah dan ibu yang penuh dan kasih dan lingkungan untuk tumbuh. Mereka meminum air lingkungan ini. Itu adalah lingkungan rohani yang benar di mana mereka seharusnya tumbuh. Saya tidak mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang melakukan ini, tetapi ada orang yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan mereka pergi. Ini benar, tapi banyak orang telah pergi dan mereka menyesalinya. Benar, karena mereka peduli dengan ternak bagi anak-anak. Dan mereka peduli dengan elemen manusia. Faktanya saat ini hal ini telah menyita energi orang tua. Bahkan mereka yang saat ini tidak memiliki ruang untuk keluarga. Yang paling penting adalah menyediakan sekolah untuk anak-anaknya yang berada pada tingkat tertentu. Pengembangan keterampilan dengan cara tertentu bahwa anak-anak tidak akan kehilangan hal-hal duniawi, ini tidak salah selama tidak mengorbankan pendidikan anak-anak saya untuk selamanya. Benar.
Jadi bagian abadi hampir padam bagi orang tua, bagian duniawi tampak nyata, dan membutuhkan sebagian besar waktu dan energi dan menempati urutan pertama dalam daftar prioritas. Terima kasih Dr. Esam, kita telah mencapai akhir episode, mari kita rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita melihat bahwa Tuhan itu kudus, kadang-kadang dia melakukan penghakiman sendiri seperti melalui banjir atau api Sodom dan Gomora. Di lain waktu dia akan menggunakan orang-orang sebagai alat untuk menghancurkan orang-orang yang ukuran dosanya telah selesai. Ini mengajari mereka bahwa kejahatan memiliki konsekuensi. Saya telah memahami bahwa bahaya terbesar bagi seorang hamba setelah kemenangan rohaninya dan kemenangan jiwanya mendengar pujian dari saudara-saudara adalah kebanggaan. Tapi Tuhan mampu merendahkan dia di hadapannya dan bahwa dia mengembalikan pujian dan kemenangan pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Allah itu kudus dan bahwa dia membenci kejahatan dan kita harus gemetar dari kejahatan dan hidup dalam kekudusan dalam takut akan Tuhan hari demi hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Dengan Esam, senang hati Tuhan semoga Tuhan memberkati. berkatimu. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini bahwa ada 2 rintangan laut di depan umat Tuhan saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melewati penyeberangan Laut Merah, kemudian berikutnya penyeberangan Sungai Yordan untuk memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Dalam penyeberangan Laut Merah, kita melihat kematian Kristus bagi kita. Dalam penyeberangan di Sungai Yordan, saya melihat kematian saya sendiri bersama Kristus. Seolah kematian Kristus bagi saya dan kematian saya bersama Kristus membuat saya memenuhi syarat secara moral untuk menikmati warisan baru, lingkaran berkat rohani. Tetapi suku Ruben dan suku Gad dan setengah suku Manasye memilih berada di sisi timur Yordan. Mereka tidak mencoba keindahan mengalami kematian dengan Kristus. Mereka rentan untuk berbaur dengan Moab dan Amon. Jadi ada resiko bahwa mereka akan diserang dari Moab dan dari Amon. Tidak ada keselamatan kecuali kita melewati rintangan kedua ini, mengalami kematian bersama Kristus. Saya mencoret diri dan mengalami bahwa saya bukan apa-apa. Saya mengalami bahwa manusia lama disalibkan bersama Kristus dan tidak ada kebaikan di dalam daging. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus sehingga saya dapat dipelihara dan diberi makan dari hal-hal baik di dalam bumi yang baru. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.